Perlu ditegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan la ta'ata li makhlukin fi ma'asiyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Dan miras khamr itu dikatakan rijs oleh Allah. Rijs itu najis. Dan bahkan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, Allah mengutuk khamr itu, khamrnya, bahannya, yang memeraskannya, yang mengantarkannya, yang menyajikannya, yang menuangkannya, yang meminumnya apalagi. Dan bahkan orang yang meminum khamr itu nanti akan diberikan minuman tinatul khabal di akhirat nanti. Yaitu kotoran saripati dari kotoran penghuni neraka. Ya. Dan diberikan sanksi tidak diberikan khamr surga. Kalau seandainya ditakdirkan nanti dia masuk surga, maksudnya itu. Karena nanti di surga itu di antara nikmat, sekian nikmat, yatufu alaihim bildanum mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in. Ya, la yusadda'una fiha wa la yunzafun. Ya, tidak membuat mabuk, enak, dan kita teler, tidak. Meskipun begitu, kita tidak memberikan satu pressure untuk memberontak, pressure untuk melakukan agitasi. Tetapi tetap kita melakukan munasahah. Seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak gampang dongkol kesel. Yang pertama adalah ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Yang keduanya wa munasahati wulatil amri, menasihati pemimpin. Waluzumu jama'atil muslimin, dan tetap di atas jamaah kaum muslimin, yaitu al-haq wa ansaruhu, kebenaran dan para penolongnya. Terus kemudian siapa yang pihak paling kompeten untuk merubahnya? Di antara sekian ulama, paling ujung terdepannya adalah ulama yang memiliki legalitas, yang tidak lain adalah Majelis Ulama Indonesia. Maka wajib bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa dengan tegas menolak industrialisasi khamr. Bahkan kalau kita bisa katakan industrialisasi komoditas haram. Kenapa? Karena ini adalah sikap tidak menghargai perasaan kaum muslimin, di mana Islam itu mayoritas. Di mana Islam itu dipahami, bahkan Masya Allah ketika saya di Cina, ketika ke Cina itu tahu, kalau muslim itu no babi, no khamr. No drug, itu sudah dipahami oleh seluruh non-muslim. Ini aneh, kan gitu. Oleh karena itu, kenapa kita malah sekarang melegalkan? Kenapa kita sekarang ini malah menjustifikasi? Lihat aja di dalam pertemuan-pertemuan internasional. Ya, negara-negara non-muslim itu kalau sudah muslim, oh, no khamar, ini enggak minum khamar, enggak minum babi, kan gitu. Ini dan juga efeknya, coba bayangkan efeknya. Sekian bangsa yang ratusan juta umat Islam ini akan ternodai perasaannya. Dan anak-anak muda yang sekarang ini sudah kecanduan ngedrak akan menularkan. Karena memiliki legalitas pengesahan, subhanallah, bagaimana moral bangsa. Yang kehancuran dekadensi moral ini tidak bisa dibayar dengan perolehan investasi, ya, keuntungan investasi tersebut. Berapa? Dengan bayaran hancurnya moral, dekadensi moral, dan hancurnya harkat martabat bangsa dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, di sini kita sebagai seorang da'i hanya bisa menjelaskan, menyampaikan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, di sini adalah
pihak-pihak yang memiliki legalitas, yang memiliki pengakuan, yang memiliki cantolan di dalam masalah-masalah kaitannya dengan legalitas. Yang terdepan adalah majelis ulama. Kemudian ulama-ulama yang sekarang ini berada di lingkaran kekuasaan, mereka harus memberikan suatu masukan. Kalau tidak, akan dihukum oleh Allah bersama mereka. Karena ketika Bani Israel dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil ikan pada hari Sabtu, ya, karena ikan datang yauma syurra'an yauma sabtihim sangat banyak, maka ada satu kelompok yang mengingkari kemungkaran. Ada satu kelompok, lima ta'iduna qaumallahu muhlikuhum. Kenapa sih kamu campur tangan, ya, melarang-larang kaum? Nanti kalau memang Allah azab, Allah azab. Ya udahlah, biarin aja. Maka ketika Allah hadirkan azab, maka orang yang mendiamkan malah sekarang cenderung secara diam-diam melegalkan juga. Maka Allah azab bima kanu yafsukun, karena kefasikan yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bishawab, ya.